Kenapa orang Indonesia suka banget dengan conference? Entah menjadi pembicara, entah datang sebagai peserta di conference. Fenomena ini jadi rame karena ada seseorang yang bernama Leigh McKiernan di sebuah artikel yang dia post di LinkedIn. Jadi pada intinya dia bilang gini, Indonesia tuh suka banget dengan konferensi. Kenyataannya dia bilang, kita itu suka banget ngomongin tentang progres daripada membuat progres itu menjadi kenyataan. Setiap minggu ada summit, ada diskusi panel dengan 50 orang yang sama setiap minggu, kata dia. Orang itu lagi yang jadi pembicara. Kita banyak mengadakan ratusan event, tapi bisnis masih tetap aja pakai kertas, pakai paperwork. Lalu panel-panel diskusi yang ngomongin tentang sustainability, tapi tetap aja ya Jakarta sedang tenggelam ini. Literally mau tenggelam. But don't worry, jangan khawatir. There is panel discussion on this very issue next week. Jadi untuk membahas tentang kenapa orang-orang Indonesia ini suka banget conference, ngumpul di conference. Ini bakal ada conference yang mendiskusikan tentang kenapa orang Indonesia suka dengan conference minggu depan. Satu hal yang harus lu pahami dan sadari, kalau conference-conference seperti ini sudah menjadi industri. So, basically this is business. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you dan jangan lupa daftar. Selamat datang di Thinking Room. Oke, buat lu yang kerja kantoran atau buka bisnis, lu pasti nggak asing lagi dengan yang namanya conference, seminar, simposium, summit, forum, atau apapun nama keren lainnya. Makin panjang namanya, makin bergengsi tuh acaranya. Nah, tapi setelah ikut beberapa kali acara seperti itu, lu ngerasain nggak sih kalau acara seperti itu akhirnya cuma jadi ajang ngobrol-ngobrol doang, terus bubar. Nggak ada aksi nyata dari hasil diskusi di acara tersebut. Nah, fenomena ini jadi rame karena ada seseorang di LinkedIn yang bernama Leigh McKiernan itu membahas fenomena ini lewat tulisan dia di sebuah artikel yang dia post di LinkedIn. Nanti link artikelnya gue taruh di kolom deskripsi, lu bisa baca lengkapnya di situ. Tapi gue mau bacain dikit caption dia di postingan artikel dia yang di LinkedIn. Jadi pada intinya dia bilang gini, Indonesia tuh suka banget dengan konferensi. Kenyataannya dia bilang, kita itu suka banget ngomongin tentang progres daripada membuat progres itu menjadi kenyataan. Setiap minggu ada summit, ada diskusi panel dengan 50 orang yang sama setiap minggu, kata dia. Orang itu lagi yang jadi pembicara, yang ngisi diskusi panel. Dan juga kita banyak mengadakan ratusan event tentang reformasi birokrasi. Tapi bisnis masih tetap aja pakai kertas, pakai paperwork. Lalu panel-panel diskusi yang ngomongin tentang sustainability. Tapi tetap aja ya Jakarta sedang tenggelam ini. Literally mau tenggelam. But don't worry, jangan khawatir. There is a panel discussion on this very issue next week. Jadi untuk membahas tentang kenapa orang-orang Indonesia ini suka banget conference, ngumpul di conference, ini bakal ada conference yang mendiskusikan tentang kenapa orang Indonesia suka dengan conference minggu depan. Nah, nanti artikelnya bisa lu baca ya. Judulnya tuh Indonesia Conference Industrial Complex, where business leaders talk and talk but never do. Pertanyaannya, kenapa orang Indonesia suka banget dengan conference? Entah menjadi pembicara, entah datang sebagai peserta di conference. Satu hal yang harus lu pahami dan sadari, kalau conference-conference seperti ini sudah menjadi industri. So, basically this is business. Makanya nggak heran kalau lu misal buka LinkedIn atau lu buka sosial media, ada aja pasti orang yang tiap minggu tuh update habis ikut event apa, entah foto lagi bangku audience, atau foto mungkin dengan speakernya, atau foto mungkin di depan pintu gerbang acaranya. Jadi ini memang bisnis. Pada dasarnya bisnis, industri conference. Temanya ya macam-macam, Digital Transformation Summit lah, Future of Indonesia Economy Forum lah. Sebenarnya ini bagus. Bagus kenapa? Karena kita membuka diri terhadap ide-ide atau gagasan untuk membuat negara ini, Indonesia ini lebih maju. Tapi akhirnya berhenti di situ doang.
Berhenti di diskusinya doang, membahas doang. Pertanyaan gue gini, kapan terakhir kali lu pernah lihat, lu datang nih ke conference-nya, lu datang ke acara tersebut, dari conference tersebut, dari diskusi di conference tersebut, ada progresnya, ada dampak nyatanya, ada hasil konkret dari acara tersebut. Karena kenyataannya, event-event ini, itu akhirnya cuma mengulang tema yang sama dari tahun ke tahun. Tiap tahun, bikin acara, jadi acara tahunan, temanya sama, diulang-ulang. Ya, paling judulnya digonta-ganti dikit lah, mengikuti update perkembangan yang lagi ngetren aja. Plus, pembicaranya juga kurang lebih sama. Formatnya juga sama. Ada presentasi, diskusi tanya-jawab, lalu habis itu networking. Udah, kelar. Habis itu, what next? Kalau lu juga perhatiin, lu ikut conference, ketika lu lagi ada di conference tersebut, lu perhatiin deh, acara mulai, speakernya datang, bahas betapa pentingnya inovasi, betapa Indonesia harus maju, betapa digitalisasi itu harus dipercepat, harus diakselerasi. Presentasi pakai PowerPoint, di mana orang yang presentasi pakai PowerPoint, sebenarnya tuh dia tahu omongannya itu nggak punya power, nggak punya poin, makanya dia pakai PowerPoint. Ditambah full data dan grafik yang wow, futuristik. Audiens mendengarkan, ada yang sibuk nyatet, tapi juga nggak sedikit yang sibuk scroll HP atau foto-foto. Tapi coba lu perhatiin, dari setiap kata-kata yang diucapkan, mana yang akhirnya benar-benar diterjemahkan, jadi kebijakan dan strategi yang dijalankan. Apakah setelah conference ada perubahan dalam industri? Apakah setelah acara kelar, orang-orang langsung eksekusi rencana yang mereka bahas di conference tersebut? Atau ya udah, minggu depan ada conference lagi, ikut lagi aja udah, yang penting gue datang conference. Dan akhirnya conference ini bergeser menjadi lebih ke ajang pencitraan. Yang penting dapat headline di media, yang penting bisa jual tiket. Ya, jual tiket, banyak conference ini berbayar. Dapat sponsor besar, yes, dapat sponsor gede-gede. Daripada mewujudkan pembicaraan, diskusi yang ada di conference tersebut menjadi kenyataan. Nah, gue udah bilang kan, conference ini adalah bisnis. Jadi ini sebenarnya bukan soal berbagi ilmu. Malah terkadang, speaker yang diundang itu nggak berbagi ilmu. Tapi berarti mereka tuh pitching, mereka tuh jualan produknya mereka. Jadi lu datang, lu bayar, duduk di sana tuh lu nggak lagi belajar mendapatkan ilmu, tapi mereka lagi pitching. Apalagi kalau mereka sponsor ya, mereka tuh pitching jual supaya lu tuh beli produk mereka, lu beli servis mereka di situ. Dan ini memang industri yang nilainya tuh miliaran rupiah loh. Lu bayangin venue-nya tuh venue bagus-bagus, bisa di hotel mewah, bisa di JCC, bisa di ICE BSD. Itu mahal loh biaya sewanya loh. Belum konsumsi, belum akomodasi buat pembicaranya, belum budget untuk promosi eventnya, belum tiketnya. Tadi gue udah sempat singgung tentang tiket ya. Tiketnya itu bisa jutaan loh satu orang. Jadi kalau lu merasa conference ini akhirnya cuma menjadi pengulangan dari tahun ke tahun, ya bisa jadi emang ini strategi bisnisnya. Setiap tahun pasti akan ada acara baru, akan ada conference baru, temanya diubah-ubah dikit, diotak-atik dikit, tapi intinya tetap sama. Kenapa intinya tetap sama? Ya karena ini udah jadi winning formula. Dengan cara seperti itu, dapetin duit banyak. Jadi yang menang banyak sebenarnya di sini siapa? Ya penyelenggara conference-nya. Karena mereka yang mendapatkan uang banyak, mendapatkan reputasi juga. Nah, bagaimana dengan speakernya? Nah, untuk speaker nih, gue sering banget ditawarin untuk menjadi speaker. Almost every week pasti ada aja tawaran untuk menjadi speaker acara A, acara B, acara C, acara D. Tapi kalau lu yang kenal gue, lu yang tahu gue, dan lu follow akun sosial media gue atau lu subscribe YouTube gue, lu perhatiin nih, gue tuh jarang banget ngisi. Gue jarang banget tampil. Di sisi lain, ada orang-orang yang tadi gue bahas nih, atau yang dibahas di artikel Leak, itu tiap minggu tuh tampil terus, muncul terus. Pertanyaannya adalah, kenapa gue nggak mengambil tawaran menjadi speaker tersebut? Yang pertama alasannya adalah, gue nggak punya waktu. Waktu gue tersita untuk pekerjaan gue. Ya, gue punya pekerjaan di media, gue punya pekerjaan di konten, gue punya YouTube ini, gue juga punya podcast. Itu pekerjaan utama gue. Itu yang selalu gue prioritasin. Jadi kalau misalnya ada waktu yang ditawarkan dan waktunya itu bentrok dengan pekerjaan utama gue udah pasti nggak akan ambil. Nah, itu satu. Karena bukan prioritas gue, dan gue nggak ada waktu untuk itu. Lalu yang kedua, seringkali tawaran untuk menjadi pembicara itu diminta sama penyelenggara itu gratis. Kalau tadi lu denger gue bilang ini adalah sebuah bisnis yang nilainya bisa miliaran,
Tapi kenyataannya, pembicara itu suka nggak dibayar. Jadi mereka tuh diundang dengan mental kalau mereka tuh diminta untuk berbagi, untuk sharing, untuk belajar. Ini community gathering. Jadi nggak komersial. Nggak komersial tai kucing. Lu jelas-jelas jual tiket. Orang datang ke situ bayar. Lu nggak jual tiket pun, lu ada sponsor gede-gede, lu pajang. Sponsor kan tak kasih duit ke lu. Kalau lu bilang ini nggak komersil, ya kan bohong banget. Dan lu nggak mau bayar orang-orang yang fungsinya, speaker itu sebenarnya fungsinya adalah ngedrive traffic supaya orang-orang datang ke acara tersebut. Kan kita tahu ya, kalau acara-acara ini topiknya kurang lebih mirip-mirip lah. Kalau lagi musim AI, ngomongnya AI semua. Semua jadi pakar AI. Speaker yang tadinya sebelumnya bahas apa, tiba-tiba jadi pakar AI. Nah, itu nggak dibayar. Biasa tuh ditawarin ya tukeran exposure lah atau apa. Nah, kadang-kadang yang menyebalkan tukeran exposure. Kalau acaranya ini masih baru, lu ngomongnya tukeran exposure, ya itu mah nggak tukeran exposure yang namanya. Tapi lu tuh diangkat exposure-nya sama si pembicara-pembicara. Nah, gue kalau ngelihat acaranya itu sudah komersil, gue pasti akan kasih red card. Kenapa gue kasih red card? Ya, kalau gue mengiyakan, itu untuk menggantikan waktu gue yang lu pakai. Yang sebenarnya bisa gue gunakan untuk kerja. Jadi lu membayar waktu gue. Dan lu juga membayar gue sebagai speaker atau speaker yang lain untuk ngedrive traffic orang-orang datang ke tempat lu. Kalau penyelenggara ini punya KPI-nya masing-masing lah, entah jumlah peserta lah atau apapun itu. Tapi kan lu punya KPI. Speaker-speaker yang undang itu bisa membantu untuk achieve KPI lu. Tapi kalau lu nggak membayar, ya lu nggak menghargai orang-orang yang lu undang sebenarnya. Tapi apakah pernah gue jadi speaker nggak dibayar? Pernah, tapi itu karena temen gue yang punya acara. Dan gue kenal baik sama dia. Dan gue tahu dari acara tersebut ada follow up-nya, ada aksinya, ada the next action-nya. Nggak cuma ngumpul-ngumpul doang. Gue pasti akan datang, gue akan pasti bantu. Kalau emang gue bisa mensupport acara tersebut. Tapi kalau cuman ya ngumpul-ngumpul doang, hehehe, habis itu nggak ada juntrungannya, dan apalagi ternyata komersil, gue udah pasti nggak mau. Plus ya, gue lupa. Kalau gue nggak kenal lu, gue nggak kenal amat sama lu, gue udah pasti akan tolak. Karena itu bukan prioritas gue. Tapi kalau lu memang punya action yang jelas, lu nggak usah bayar gue datang. Atau bayar gue. As simple as that sebenarnya. Karena balik lagi, this is bisnis. Lalu bagaimana dengan speaker-speaker lain? Ya, itu urusan mereka lah ya. Mungkin ada dari mereka waktu senggangnya tuh banyak. Jadi ya mereka bisa hampir tiap hari, setiap minggu itu bisa jadi speaker atau datang ke acara-acara tersebut. Ya gue sih nggak punya waktu untuk itu ya, sekali lagi. Karena kebanyakan acara-acara tersebut tuh diadakan weekdays, pas jam kerja juga. Lu coba dah simpulkan sendiri kenapa orang-orang ini pas ketika weekdays, jam kerja, kok bisa datang ke acara-acara tersebut. Emangnya mereka nggak ngantor? Emang mereka nggak kerja? Lu simpulkan sendiri deh. Nah, lalu conference seperti apa sih yang baik? Yang benar-benar punya dampak tuh harusnya kayak apa? Jadi, apa yang dilakukan setelah event tersebut? Siapa yang bertanggung jawab untuk action plan-nya? Lalu, bagaimana cara mengukur dampaknya? Itu yang perlu dijalankan. Nah, lalu yang kedua, libatkan orang yang bisa eksekusi. Jangan yang cuma jago ngomong doang. Makanya, undanglah praktisi. Undanglah orang-orang yang memang benar-benar menjalankan pembahasan atau diskusi yang lagi lu jalanin nih, yang lagi lu lakukan nih. Biar kita dapat insight-nya benar-benar real. Biar kita tahu, kita nih sebenarnya lagi bahas apa. Jangan fafifu bahas doang. Ya, akhirnya kayak gitulah. Nah, sebelum gue tutup ya, gue nggak bisa memungkiri memang conference atau seminar atau forum seperti ini di Indonesia tuh disukai banget. Karena emang pada dasarnya orang Indonesia itu emang suka ngumpul, suka ngobrol, bisa berjam-jam ngobrol. Makanya ketika di setup seperti ini gampang banget buat dapetin orang, buat dapetin duit di sini. Dan ini dilakukan di level pemerintahan dan juga di level swasta. Sama aja sebenarnya. Lu juga sering lihat lah ya, kegiatannya diadakan oleh pemerintah atau disupport oleh kementerian apa dan mereka kolaborasi dengan pihak swasta. Ya sebenarnya sama aja. Emang suka terlihat sibuk, terlihat tampil ketika ikut atau menjadi pembicara di conference. Tapi sekali lagi, kalau nggak ada dampak dari obrolan-obrolan tersebut, ya akhirnya itu cuma jadi ajang ngumpul-ngumpul doang. Para speakernya nih, ini gue pakai istilah dari si Lake ya, cuma jadi conference pigeon doang.
Kan ada beauty pageant ya, isinya itu kayak Miss Universe gitu. Nah ini para speakernya nih yang jadi conference pageant. Dan talk about efisiensi ya, terutama yang dari pemerintah nih. Pemerintah kan suka banget ya bikin acara-acara kayak gini juga ya. Kalau mau efisiensi ya, daripada lu mau merumahkan ASN-ASN yang levelnya menengah bawah, mungkin lu boleh efisiensi di sini, budget-budget di acara-acara kayak begini gitu. Kalau memang ternyata nggak ada follow up dan aksi nyatanya. Ngomong digitalisasi, ya tapi dikit-dikit masih fotokopi KTP, lihat ada layar LED, tangan ditempel, percaya kalau gara-gara tangan dia itu layarnya gerak, itu kan video. Ya buat apa juga. So, kembali lagi juga kalau lu ini ya, kalau lu yang nonton, yang lu mungkin pernah menghadiri atau lu pengen menghadiri acara-acara kayak gitu, lu juga ada baiknya juga inilah, juga melihat apakah acara ini punya dampak, apakah gue worth it gak keluarin duit untuk acara-acara kayak begini. Ya kalau gratis sih masih nggak apa-apa lah ya, mungkin lu pengen networking, please silakan, nggak, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu udah datang berkali-kali dan lu merasakan, oh kayaknya kok gini-gini dulu ya, seperti yang gue bahas di video ini atau seperti di tulisan link di LinkedIn, ya mungkin lu perlu bertanya-tanya, lu perlu mungkin berpikir, is it worth it untuk ikut kayak begini? Atau mungkin gue bisa melakukan sesuatu yang lain yang lebih produktif. Karena itu kuncinya, produktif. Ada outputnya, ada hasilnya. Karena itu yang kurang dari negara kita, dari orang-orang di negara kita. Oke, itu aja dari gua. Seperti biasa, kalau lu ada komen, lu ada pendapat, lu juga pengen nanya atau lu pengen diskusi, please bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.